Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini berbincang-bincang akan mengenai pandemi COVID-19 dan juga new normal life. Dan kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sangat khusus, sangat spesial. Beliau adalah orang nomor 1 di Kota Semarang, Wali Kota Kota Semarang, yaitu Bapak Hendrar Prihadi, SEMM, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau akrab disapa dengan panggilan Pak Hendi. Pak Hendi, selamat pagi. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Hendi buat waktunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi pandemi COVID-19 dan juga new normal life atau hidup dengan tatanan baru, begitu Pak Hendi. Ya. Ya, Pak Hendi, bisakah diceritakan bagaimana kondisi Kota Semarang saat-saat ini berkenaan dengan COVID-19 dan apa tindakan pemerintah untuk menanggulanginya? Karena saya baca di berita suaramerdeka.com hari Senin yang lalu bahwa justru Kota Semarang ini terbanyak COVID atau orang yang terpapar COVID-19 di Jawa Tengah. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tercatat ada 1.246 orang, Pak Hendi. Jadi bagaimana Pak Hendi situasi Kota Semarang waktu-waktu ini dan pemerintah di dalam menanggulanginya? Ya, oke. Pak Pendeta Bernard, Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati dan saya banggakan, update COVID di Kota Semarang sampai hari ini ada pasien yang terindikasi COVID-19 652 orang. Itu pun yang 125 adalah orang dari luar kota yang dirawat di Semarang. Artinya total orang Semarangnya ada 527 orang. Kemudian yang sudah sembuh mencapai 907 orang. Dan dari 907 itu yang 162 adalah orang luar kota, yang orang Semarangnya adalah 745. Jadi kalau Pak Pendeta membaca 1.245 pasien COVID itu adalah penggabungan antara yang sembuh 745 dengan yang masih terindikasi sebagai positif COVID-19 527. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita tahu memang yang namanya virus corona ini penyebarannya sangat masif dan mudah sekali menyebar pada saat masing-masing individu ini tidak berdisiplin terkait SOP kesehatan. Orang duduk berdekatan, kemudian misalnya berbicara, ada dropletnya atau air ludahnya yang nyemprot ke lawan bicaranya, itu bisa menjadikan penularan. Atau bahkan mungkin dia tidak berhadapan secara langsung, tapi ada orang yang barusan kemudian mengeluarkan dropletnya, ada di meja, ada di pegangan eskalator, kemudian kita juga memegang, tangan kita memegang pegangan eskalator atau meja tersebut, sehingga nempel di tempat tangan kita, kemudian kita gatal, kita usap-usap hidung, dan lain-lain, itu juga bisa menular. Maka sebenarnya kontrol paling utama adalah diri kita. Kita mau diri kita sehat nggak? Kalau diri kita sehat, insya Allah lingkungan kita, keluarga kita akan sehat. Caranya gimana? Harus paham untuk tidak terkena virus corona. Misalnya, selalu cuci tangan. Kalau Anda tidak punya waktu untuk cuci tangan atau sering lupa-lupa, pakai handscoon aja, pakai sarung tangan. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai. Yang kedua, jangan pernah lupa yang namanya masker. Terutama pada saat kita keluar rumah. Masker adalah sebuah hal yang sekarang ini menjadi sebuah perilaku utama atau tren yang harus dipakai oleh masyarakat supaya tidak mudah tertular virus corona. Atau yang paling gampang lagi, jangan sampai kita terjebak di dalam kerumunan. Misalnya, kita ke pasar, orang pada berjubel-jubel. Lebih baik, kalau menurut saya hari ini, kita nggak usah mendekat dulu, kita belanja yang lain dulu yang sepi. Nanti setelah sepi baru kita ke sana. Jadi, saya selalu miris dan prihatin pada saat melihat sebuah tayangan ataupun melihat kejadian langsung orang berjubel-jubel untuk beli sesuatu di pasar atau mungkin berjubel-jubel untuk mendapatkan bantuan dari instansi atau dari pemerintah. Itu makanya saya selalu kontrol. Hari ini kita menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kota,
tidak dengan cara mengumpulkan mereka di sebuah tempat, tapi saya minta kawan-kawan kita untuk masuk ke rumah-rumah. Itu pasti membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan di awal. Kenapa Semarang kelihatan sangat tinggi? Karena kita mulai sebulan yang lalu, pada akhir bulan Mei, kita sudah menerapkan namanya tes rapid maupun swab secara massal. Oke. Jadi ada titik-titik keramaian misalnya, di pasar, kita minta mereka lakukan swab secara massal, atau rapid secara massal. Di mall juga begitu. Di kafe tempat anak-anak muda nongkrong juga begitu. Di tempat-tempat olahraga juga begitu. Nah, kalau di dalam sebuah rumus matematika, maka probabilitasnya akan semakin tinggi pada saat kita masih melakukan yang namanya tes massal. Inilah yang kemudian menyebabkan angka penderita di Semarang ini naiknya sedemikian cepat. Dari yang tadinya hanya sekitar 40, 50, lalu begitu kita lakukan seperti itu, cepat sekali. Orang sering mengatakan, Pak Wali, ini nggak usah dilakukan aja, nanti kelihatan banyak COVID-nya di Semarang. Buat saya bukan itu. Ini kita tidak sedang pertandingan baik-baikan hijau atau merah, tapi saya kepingin memastikan bahwa sebaran COVID di warga Semarang ini bisa kita klaster-klaster. Kalau orang kemudian dites positif, kita masukkan di tempat karantina, atau kalau dia mau karantina mandiri, kita perbolehkan. Jadi kurang lebih begitu Pak Pendeta, prolog awalnya. Pak Hendy, berarti tadi memang Pak Hendy menyarankan kalau di tengah kerumunan, misalkan tadi pasar atau apa, memang lebih baik dihindari, begitu Pak Hendy? Iya. Pak Hendy, kalau begitu menurut Pak Hendy, apakah Kota Semarang ini sudah terbilang kondusif aman untuk melakukan aktivitas seperti biasa? Atau Pak Hendy tetap menyarankan untuk tadi bekerja di rumah, ibadah di rumah, atau belajar di rumah, atau bagaimana menurut Pak Hendy ya bagi kita warga masyarakat? Dalam sebuah pandangan saya, pada saat seluruh warga di seluruh dunia, di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, sudah paham terkait dengan metode penyebaran COVID-19, maka sebenarnya kita boleh melakukan aktivitas seperti biasa dengan catatan menerapkan SOP kesehatan. Misalnya, gerejanya Pak Pendeta ini, kapasitas berapa? Katakanlah 500. Kalau kemudian mau diadakan kebaktian, maka harus ada jarak-jarak. Misalnya dari kapasitas normal, maksimal 50%, 250 orang yang hadir. Terus sisanya gimana nanti Pak Endi? Buat jam berikutnya. Buat jam berikutnya. Sehingga orang kemudian mempunyai sebuah perilaku kesehatan yang lebih aman karena duduknya berjauh-jauhan. Terapkan mengenai pemakaian masker. Pada saat mau masuk Pak Pendeta, jangan lupa cek suhu tubuh. Orang di atas 37,6 langsung aja, mohon maaf, Bapak nggak perlu kebaktian di gereja saya, Bapak mengikuti dari rumah. Itu pasti sebuah alasan yang bisa diterima hari ini. Jangan lupa juga pakai masker. Nah, hal-hal ini kalau semuanya sudah paham sekali, silahkan. Buat kami, ini sama pentingnya, Pak Pendeta, antara sehat, sama ekonomi, sama sosial, sama budaya. Orang sehat, dia bisa melakukan 3 hal ini. Tapi pada saat kemudian dia sehat, dia tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, tidak bisa melakukan kegiatan sosial budaya, lama-lama pikiran mereka untuk melakukan tindakan kriminalitas akan meningkat. Karena toh lama-lama mereka akan juga bisa menderita sakit dan kemudian meninggal juga. Jadi ini terus kita tumbuh kembangkan, yang penting sama-sama paham bahwa COVID ini tidak boleh kita sepelekan, kita harus mewaspadai tentang sebaran COVID, maka menurut saya semuanya bisa melakukan kegiatan dengan perubahan perilaku dan perubahan hidup seperti new normal ini. Baik. Pak Hendy, jadi Pak Hendy menekankan untuk beraktivitas silakan dilakukan, tapi jangan lupa tadi protokol kesehatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran begitu ya, Pak Hendy ya? Ya. Seperti sekarang nih Pak Pendeta di kantor kami ini punya 12.000 pegawai. Hari ini kita punya metode masing-masing disesuaikan dengan kapasitas ruang. Kalau di tempat kami satu hari masuk, 1 hari libur. Ada juga yang kemudian kapasitas ruangnya terlalu kecil, mereka 1 hari masuk, 2 hari libur. Ada juga begitu. Jadi intinya kita harus mampu menjalankan tugas ini di tengah keterbatasan,
Tapi juga kawan-kawan kami ini juga harus tetap sehat dengan adanya protokol kesehatan. Baik, Pak Hendi, kan Semarang sendiri, Pak Hendi menetapkan ini PKM yang jilid keempat ya, Pak Hendi ya? Ya, keempat. Tanggal 5 Juli. Bedanya dengan PKM yang ketiga yang terakhir, Pak Hendi? Apakah ini lebih longgar begitu atau bagaimana pembatasan kegiatannya? Yang jilid ketiga itu kalau tidak salah kita sudah mengatur untuk tempat ibadah. Baik. Masyarakat boleh menjalankan tempat ibadah asal menerapkan SOP kesehatan, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, yang di jilid 4 ini kita membuka ruang lebih longgar lagi untuk tempat wisata. Misalnya tempat wisata, tempat-tempat yang mendukung pariwisata ini boleh buka asalkan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota Semarang dengan catatan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan di PKM jilid keempat, tempat usaha yang tadinya harus tutup di pukul 9 malam, kita sudah mulai memperbolehkan Pak sampai pukul 10 malam. Pertanyaannya kenapa begitu Pak Hendi? Ya, karena di lapangan berantem terus. Pada saat kita menetapkan jam 8 tutup, wah antara TNI, Polri, Satpol, dengan teman-teman yang punya usaha, terutama PKL, berantem ribut terus. Hampir setiap hari masuk medsos. Kemudian PKM jilid ketiga kita naikkan jam 9 malam, ya sudah berkurang, tapi masih ada berantemnya. Nah, pada saat kita kasih kelonggaran jam 10 malam, ya ini Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena situasi berantemnya sudah tidak begitu kelihatan. Mereka sudah mau mengikuti aturan. Lalu kelonggaran berikutnya adalah jumlah warga yang berkumpul untuk kegiatan sosial budaya, misalnya pernikahan, kematian. Kalau dulu kita batasi dari pertama mulai 10 orang, 30 orang, hari ini kita batasi sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas ruangan dan, mohon maaf, 50% dari kapasitas ruangan dan sebanyak-banyaknya 50 orang. 50. Jadi misalnya Pak Pendeta ini punya gedung bisa menampung 500 orang, ya berarti hanya 50 orang yang bisa hadir. Itu kalau gedung pernikahan loh, beda seperti tempat ibadah. Kalau tempat ibadah di PKM jilid ketiga, kami tidak ada kalimat sebanyak-banyaknya 50 orang. Tapi pernikahan ini kita batasi sebanyak-banyaknya 50 orang. Baik. Pak Hendi, kalau tadi kan PKM keempat berarti kan saya memperhatikan lebih longgar daripada PKM ketiga ya. Misalnya Pak Hendi, ketika PKM keempat diberlakukan, lalu kemudian ternyata orang yang terpapar COVID, misalkan tambah banyak, apakah kemudian Pak Hendi akan kembali menyesuaikan begitu PKM-nya diperketat kembali? Pasti akan ada evaluasi. Seperti evaluasi yang kita lihat di dalam PKM jilid 4 ini, pada saat beberapa ruas jalan sudah mulai dibuka, kita melihat ada potensi keramaian yang luar biasa di titik-titik yang sebelumnya jalannya dialihkan. Maka mungkin mulai minggu depan ada beberapa jalan yang akan kita minta untuk bisa ditutup atau dialihkan kembali, supaya ini bisa membatasi kegiatan masyarakat, supaya mereka tetap lebih fokus pada kegiatan di rumah. Baik Pak Hendi. Pak Hendi, kalau terkait dengan perekonomian, Pak Hendi, karena kan ini juga terimbas dengan perekonomian. Kalau dari Pak Hendi sendiri melihat jenis usaha apa yang prospek atau yang bagus untuk dilakukan di Kota Semarang khususnya, sehingga kami ini warga masyarakat juga bisa terlibat di dalam kegiatan perekonomian yang tadi prospek, mungkin kan beberapa mengalami lesu, misalnya tadi seperti hiburan, pariwisata, apakah tetap juga bisa kita berinvestasi ke sana Pak Hendi, atau mungkin ada yang lebih prospek yang bisa dikerjakan di tengah-tengah kondisi pandemik dan setelahnya? Saya rasa memang COVID ini unpredictable gitu ya, tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, dan kata orang waktu itu sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor yang tidak pernah terkena pengaruh resesi, terutama resesi ekonomi. Dari mulai dulu, kemudian 98, kemudian pada saat konflik dunia, pariwisata tetap menjadi sebuah sektor yang bisa diandalkan oleh negara kita, termasuk Semarang. Tapi begitu COVID, pariwisata ini terkena yang paling dahsyat adalah pariwisata. Orang nggak mau berkumpul, orang takut berkumpul, jualan lesu, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya ditanya, apa usaha hari ini yang kira-kira cocok nih Pak Hendi?
Ya, kita harus tetap semangat, optimis, tapi peluang-peluang yang ada di tempat kita, misalnya hari ini saya gandeng teman-teman UMKM. Ayo kita melihat peluangnya apa? Katanya kalau rempah-rempah ini bisa membuat imun kita kuat, jualan jamu COVID gitu ya. Tapi isinya rempah-rempah termasuk gula tinggal seduh aja. Atau misalnya membuat masker, yang dulunya dia jualan kaos gitu kan, oke kita geser ke masker. Dan ini kebutuhan masker kan akan terus. Beberapa perusahaan garment bahkan juga sudah mulai mencoba memproduksi seperti alat pelindung diri atau APD, yang kata orang dulu sempat sulit, tapi ini kebutuhannya kan sangat besar. Dan seterusnya, tapi pada prinsipnya Pak Pendeta, semua usaha yang kemudian dia mampu menjamin masyarakat bahwa aktivitasnya akan aman, nyaman, sehat, insya Allah usaha itu akan bisa berjalan dengan baik. Ngomong di sektor pariwisata katakanlah, pendukung tempat hiburan, restoran gitu kan. Orang akan datang ke restoran hari ini pada saat dia kemudian merasakan tempat itu aman, nyaman, dan sehat. Bahwa faktor rasa ini sudah di nomor 2. Kalau dulu kan yang penting rasanya enak, mau tempatnya nggak begitu enak, yaitu nomor sekian. Enak, murah dulu dicari. Sekarang ini orang-orang sudah mulai merubah mindset-nya. Pertama harus sehat dulu, aman, nyaman di situ. Kemudian baru ngomong tesnya, rasanya, dan yang ketiga adalah harga. Saya rasa perubahan-perubahan ini harus ditangkap oleh para sedulur-sedulur yang bergerak di bidang ekonomi, terutama entrepreneur. Baik. Pak Hendi, apakah ada program-program khusus pemerintah berkaitan tadi untuk memajukan perekonomian ini yang kita masyarakat juga bisa terlibat di dalamnya, di dalam program-program yang Pak Hendi canangkan, terutama tadi untuk menggerakkan roda perekonomian, karena banyak informasi baik dari jemaat maupun dari luar jemaat juga tadi kan imbas pandemik ini begitu rupa terkena di sektor perekonomian. Apakah ada program-program khusus dari Kota Semarang sehingga kita bisa terlibat di dalamnya, Pak Hendi? Ya, kalau program khusus kami ada ya beberapa hal, terutama di sektor lapis bawah. Pertama, untuk yang menghuni Rusunawa, kita gratiskan biaya sewa. Kemudian untuk yang PKL, retribusinya kita gratiskan. Lapak-lapak yang ada di pasar-pasar tradisional, kita kasih diskon 50%. Kemudian untuk pembayaran PDAM, semua golongan, kita kasih diskon 20%. Lalu untuk para pengusaha hiburan kemarin sempat ketemu dengan kami bahwa yang masih belum baik ekonominya mulai April, Mei, Juni boleh menunda pembayaran retribusinya dulu. Jadi Anda silahkan aja, pokoknya mau tetap buka ya enggak apa-apa, mau tutup juga kita bisa memahami dan enggak usah khawatir dengan pajak atau retribusi karena enggak perlu dibayar dulu. Nanti kita hitung-hitungan setelah ekonomi membaik. Nah, kemarin mereka ketemu lagi, mereka minta perpanjangan 2 bulan, nah, kemungkinan juga akan kita setujui untuk penundaan pembayaran pajak retribusi. Nah, selain itu, kami juga melakukan alokasi anggaran untuk bisa menekan inflasi di Kota Semarang khususnya, berupa bantuan sosial. Di bulan April kita distribusikan yang dari APBD dan juga bantuan CSR itu hampir 150.000 bantuan sembako. Kemudian yang di bulan Juni sudah naik drastis, karena ada bantuan dari provinsi dan pusat, kita distribusi 379.000 paket sembako. Nah, di bulan Juni ini kita distribusi 120.000 paket sembako dan 115.000 bantuan sosial tunai yang 600.000. Jadi dengan banyaknya barang kebutuhan pokok, kemudian jumlah uang yang di tingkat menengah bawah ini, saya rasa inflasi di Kota Semarang tidak naik sedemikian tinggi. Ini beda dengan tahun 98. Orang pegang barang, pegang uang, nyari barang di mana-mana susah sehingga harganya semakin melambung. Tapi di masa COVID ini tidak seperti itu. Tapi memang situasi ekonomi masih belum begitu baik. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Pendeta. Ya, Pak Hendi, pengen juga kenal lebih dekat mengenai visi misi Pak Hendi bagi Kota Semarang sehingga kami ini sebagai bagian daripada warga masyarakat bisa mengerti visi misi lalu juga terlibat di dalamnya bersama-sama dengan Pak Hendi membangun Kota Semarang. Begitu Pak Hendi, bisa ceritakan visi misinya Pak Hendi buat kota kita ini, Pak Hendi.
Kalau yang di RPJMD, Pak Pendeta, Bapak Ibu sekalian, visi Kota Semarang ini kan adalah menjadikan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang insya Allah semakin hebat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, breakdown daripada visi ini ada beraneka ragam di pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur dan seterusnya. Tapi memang kita fokus pada hal-hal yang menunjang sektor pariwisata. Kenapa harus pariwisata? Saya bilang sebelum kemerdekaan Indonesia, Semarang ini dari sebuah sejarah menunjukkan core atau ekonomi yang paling utama itu ada di wilayah perkebunan, agriculture. Salah satu contohnya orang terkaya di Asia waktu itu, Oei Tiong Pham, itu kan orang Semarang. Dia sangat melejit dengan kekayaannya karena bisnis gula, perkebunan, ya dan seterusnya. Nah, pasca kemerdekaan sampai sekitar tahun 1990, pada saat Indonesia mulai membangun, termasuk Semarang, kita butuh lapangan kerja yang sangat besar. Sehingga fokus kita waktu itu di wilayah industri atau manufacture. Ada 9 kawasan industri di Kota Semarang yang sampai hari ini masih tumbuh berkembang dengan baik. Nah, persoalannya pada saat di industri ini, orang yang terserap tenaga kerjanya, ya dia begitu-begitu aja. Pemodalnya dia yang akan semakin kaya gitu kan. Jadi jumlahnya kan hanya sedikit orang. Nah, kami mulai kemudian pada visi misi kami ini pada sebuah fokus ekonomi yang mendukung pariwisata. Kenapa begitu? Karena menurut kami di pariwisata ini kuenya jadi lebih merata, Pak Pendeta. Orang punya duit misalnya kayak Pak Pendeta Bernard bisa bangun hotel yang mewah kan gitu ya. Orang yang duitnya pas-pasan kayak saya ya bisa bangun restoran gitu kan. Atau kemudian rumah tangga kecil itu yang dia nggak punya kapital yang cukup besar, dia kemudian bisa buat warung pecel di tempat pariwisata. Kami juga nemu beberapa contoh orang yang tadinya pengangguran, pada saat tempatnya kita jadikan tempat yang menarik untuk dikunjungi, dia bisa kemudian memakai jasanya untuk menjadi juru foto. Jadi semua ekonomi bisa tumbuh berkembang dari pemodal besar, pemodal yang pas-pasan, sampai orang yang tidak punya modal pun di sektor pariwisata dia bisa melangkah lebih cepat. Nah, pada saat kemudian ini COVID, memang kita harus melakukan upaya-upaya untuk bisa mengaktifkan lagi sektor pariwisata. Ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi saya rasa Pak Pendeta dengan dukungan doa, support dari seluruh warga Kota Semarang, upaya kita ini akan bisa kembali seperti sedia kala, meskipun hari ini kita tidak boleh ngimpi membuat event yang dihadiri puluhan ribu orang lagi. Karena pasti persoalannya persoalan kesehatan, kecuali nanti vaksin sudah ditemukan. Tapi misalnya dulu Semarang Night Carnival, wah yang datang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sekarang udah nggak ngimpi. Atau mungkin mendatangkan musisi dari luar negeri yang dihadiri ribuan orang. Saya yakin sekarang itu sudah bukan menjadi sebuah sektor ekonomi yang menarik. Maka ini kita lagi berdiskusi. Kira-kira konsep seperti apa yang kemudian bisa berjalan, terutama di sektor pariwisata, orang menjadi lebih nyaman, orang merasa lebih sehat, nggak ada persoalan, dan dia mau keluar uang untuk mendapatkan kepuasan terhadap hiburan yang mereka datangi. Saya rasa begitu, Pak Pendeta. Ya, Pak Hendi, jadi tadi perdagangan, jasa, dan juga tadi wisata ya, Pak Hendi ya? Ya, fokusnya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Pak Hendi, adakah sektor pariwisata yang baru yang lagi dikembangkan, Pak Hendi? Atau merawat sektor yang sudah ada selama ini? Sebenarnya di dalam APBD 2020, kita tadinya APBD kita 5,2 triliun, tapi kemudian harus kita rasionalisasi karena banyak pendapatan yang drop, menjadi hanya 3,9 triliun. Dengan berkurangnya sekitar 1,3 triliun, banyak pembangunan, terutama di sektor pariwisata ya, seperti jembatan kaca. Kita ini kan mencoba membangun jembatan kaca di Tinjomoyo, yang orang kemudian kalau berjalan di atas jembatan tersebut, tiba-tiba ada efek kacanya pecah gitu kan, itu yang nggak bisa kita bangun. Atau juga pengembangan dari
kebun binatang kita, Semarang Zoo, yang mestinya sudah kita alokasikan anggaran, ya nggak bisa kita bangun. Banyak kemudian tempat-tempat yang mestinya kita kembangkan untuk mendukung sektor pariwisata, termasuk rencana kerjasama dengan pihak ketiga yang sampai hari ini harus ditunda dulu, karena memang COVID, Pak Pendeta. Makanya kita berharap ini ada sebuah upaya-upaya yang semakin membaik terhadap perkembangan COVID di dunia, Indonesia termasuk Semarang, sehingga akan muncul optimisme kita untuk kembali membangun wilayah kita ini sesuai dengan visi misi kita. Ya Pak Hendi. Jadi dalam sektor pariwisata pun tetap antara pemerintah kota dengan swasta juga terus ada kerja. Harus bergandengan, ya. Pak Hendi. Pak Hendi, memasuki obrolan terakhir nih Pak Hendi, dari Pak Hendi sebagai Pak Wali Kota, apa pesan Pak Hendi untuk kami sebagai warga masyarakat terutama di dalam tatanan hidup baru, new normal life, supaya tadi baik menekan pandemi maupun juga ikut serta di dalam berperan membangun kota Semarang, Pak Hendi? Ya, kalau di prolog awal tadi kita sudah tahu berapa yang positif COVID, berapa yang kemudian sembuh. Oh mohon maaf, ada yang meninggal. Yang meninggal itu 185 orang, tapi yang warga Semarang 147. Jadi sisanya 38 adalah orang luar kota Semarang. Ini bisa menjadi sebuah berita buruk, berita baik, atau berita apapun tergantung pemahaman kita. Tapi ada sebuah keyakinan besar, meskipun vaksin belum ditemukan, ternyata pada saat seseorang teridentifikasi COVID sejak awal, dia bisa disembuhkan. Angkanya mencapai 900 yang disembuhkan di Semarang. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat sederek semuanya, kita tetap harus waspada terhadap sebaran COVID ini. Ini barang yang baru ditemukan, kemudian vaksinnya belum ada. Tapi kita tidak perlu takut, artinya hanya perlu waspada, introspeksi terhadap aktivitas kegiatan kita. Sepanjang Anda sudah menerapkan SOP kesehatan, lakukanlah aktivitas yang memang penting sekali, urgent sekali, terutama untuk bisa kemudian membiayai kehidupan keluarga panjenengan dan juga untuk kemaslahatan lingkungan dan warga sekitar. Saya rasa pesan terakhir begitu, Pak Pendeta, matur nuwun. Pak Hendi, terima kasih. Jadi berarti Pak Hendi memberikan rasa aman kepada kami masyarakat untuk tadi melakukan kegiatan, hanya tetap waspada begitu. Tadi protokol kesehatan, dan terima kasih buat waktunya Pak Hendi. Kami sama-sama Pak Pendeta. Berdoa buat Pak Hendi supaya Pak Hendi diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Si Kota Semarang juga bukan hanya Pak Hendi yang mengerjakan, tapi kami warga masyarakat juga terlibat di dalamnya. Pak Hendi, terima kasih sekali lagi buat waktu. Pendeta, terima kasih. Salam hormat buat para jemaahnya. Shalom, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendi. Tuhan berkati. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, bincang-bincang saya dengan orang nomor 1 di Kota Semarang, yaitu Wali Kota Pak Hendrar Prihadi, yang akrab disapa dengan panggilan Pak Hendi. Beliau bagaimana menjelaskan situasi terkini Kota Semarang dalam kondisi yang aman, dan beliau juga memberikan rasa aman untuk kita melakukan aktivitas. Jangan takut, tapi tetap waspada, perhatikan protokol kesehatan, hindari kerumunan yang tidak terlalu penting untuk kita terlibat di dalamnya, pakai masker dan lain sebagainya. Semoga perbincangan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus berkarya, keep safe, stay healthy, and God bless you all.